Ya, shalom semuanya. Kita bertemu lagi dalam kontekstual Betel ini. Bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai ayat 25. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan. Namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanya dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu, datang pula kepada kami, dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan, sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu dibuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandangnya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan muka sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Tapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak
membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahade dan yang terletak di antara Sura dan Eshtaol. Bapak Ibu yang saya terkasih, pasal 12 kita berjumpa dengan beberapa hakim di sana, dan umat Tuhan hidup dalam rentang waktu cukup lama dalam damai. Kemudian di pasal 13 ayat 1 siklus itu kembali berulang. Karena orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi mereka kembali hidup tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang jahat. Nah, perbuatan ini mendatangkan penghukuman. Dikatakan di sana sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Waktu yang tidak singkat itu ya, satu generasi. 40 tahun akibat dosa itu bangsa ini ditaklukkan Tuhan, diserahkan Tuhan kepada orang Filistin untuk menjajah mereka. Nah, ayat 2 sampai ayat yang kelima kita melihat sebuah kisah bagaimana Tuhan yang mendisiplin umatnya itu juga punya kasih karunia, dan dia merancang sebuah rencana penyelamatan atas umat Tuhan ini dengan memutus malaikatnya mengunjungi Manoah, istri dari Manoah. Ya. Dikatakan sana istri tidak pernah hamil. Gitu. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri pada perempuan itu dan berfirman padanya demikian, mengapa engkau mandul? Memang engkau mandul tidak benar, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi malaikat Tuhan diutus Tuhan untuk menjumpai istri Manoah dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ayat 4, oleh sebab itu peliharalah jangan minum anggur dan minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan pernah kena cukur. Dan dikatakan dia akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, jadi ada persyaratan preconditioning yang ditetapkan oleh Allah melalui malaikatnya supaya diperhatikan sungguh-sungguh oleh istri Manoah dalam merawat kandungannya, dan juga nanti memelihara anak laki-laki ini, karena dia akan disebut seorang nasir Allah. Nah, nasir itu dalam bahasa Ibrani ya, nasir artinya ya, kita sering dengar kata nasar. Secara khas itu kata nasir maksudnya orang yang dipisahkan, yang dikhususkan untuk maksud tertentu. Dalam hal ini dia dipisahkan, dia jadikan sebagai seorang agen khusus dari Allah untuk maksud Allah. Jadi Allah yang berinisiatif, Allah yang merancang itu, Allah yang menggenapi rancangan itu, dan akan memakai dia menggenapi maksud-maksud Allah sendiri. Dalam hal ini yaitu untuk penyelamatan Allah atas Israel yang takluk kepada orang Filistin. Nah, ayat 6-8, ayat 6-7, perempuan ini kemudian mengkomunikasikan pengalaman dijumpai oleh malaikat pada suaminya. Dia sampaikan pada suaminya Manoah bahwa telah datang seorang abdi Allah pada dia memberitahukan begini-begini. Lalu dikatakan bahwa anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Nah, respon suaminya menarik, kita perhatikan di ayat 8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Jadi
kita bisa membayangkan spiritualitas dari keluarga ini. Manoah tidak merendahkan pengalaman istrinya ya, apakah mengatakan mengigau lah atau melindur atau apa, tapi dia sangat prospektus banget ya. Dia katakan, Tuhan utus lagi dan ajar kepada kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Karena memang kondisi istri Manoah sudah lama tidak mengandung, sehingga tapi ada keterbukaan hati untuk mengalami apa saja yang hendak dikerjakan Tuhan melalui mereka berdua, dan dia punya kerinduan agar malaikat itu datang lagi untuk mengajar mereka berdua, suami istri, dalam rangka menjadi keluarga yang representatif di hadapan Allah untuk menggenapi rancangan pendapat Allah melalui kelahiran anak laki-laki yang akan menjadi nasir Allah itu. Dan ayat 9, maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat itu datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suami itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Maka kita mungkin menafsirkan ini Manoah lebih sensitif, istri Manoah lebih sensitif kan secara rohani. Untuk kita tidak perlu berpikir seperti itu, karena ini ya semua inisiatif Tuhan. Jadi istri Manoah lagi yang didatangi oleh malaikat itu. Dan ayat 10, kemudian perempuan itu segera berlari memberitahu kepada suaminya, katanya, orang yang datang padaku baru-baru itu menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai pada orang itu, berkatalah ia kepadanya. Jadi istri Manoah kemudian mengajak Manoah untuk datang menjumpai malaikat Tuhan ini, dan terjadilah komunikasi di antaranya. Kita coba perhatikan beberapa pokok penting dari percakapan ini. Ayat 12, kata Manoah, apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jadi Manoah dan istrinya secara sungguh-sungguh siap untuk menjadi agen Allah. Istri Manoah juga siap agar kandungannya itu menjadi kandungan diberkati Allah, untuk menjadi berkat bagi bangsa yang sudah 40 tahun takluk kepada orang Filistin. Ayat 13, jawab malaikat itu, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang katakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur, dan seterusnya. Ayat 15, maka kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Jadi ya ini orang Jawa kan, jadi dia betul-betul punya sebuah konsep bahwa ini kalau ada tamu datang itu kan bawa blessing, itu dia tidak menahan hatinya untuk serve tamu itu, jadi untuk melayani malaikat ini. Ayat 15 dan 16, tapi jawab malaikat itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu tidak akan aku makan, tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Dan apabila terjadi yang kau katakan, maka kami hendak memuliakan engkau. Tapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan dia mengolahnya dan mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Dan apa yang terjadi? Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ini berarti ada perkenanan dari Tuhan atas persembahan Manoah ini. Ayat yang ke-21 bagian akhir, maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Respon berikutnya dari Manoah menarik sekali. Ayat 22, berkatalah Manoah pada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidakkah ia menerima korban bakaran dan korban sajian? Tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu pada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian
pada waktu sekarang ini. Jadi suami istri ini saling menguatkan, istrinya meneguhkan Manoah suaminya bahwa ya Tuhan berkenan akan persembahan kita dan pasti akan terjadilah apa yang sudah dikatakan Tuhan melalui malaikat Tuhan. Nah, saudara, malaikat Tuhan ini memang dalam perjanjian lama peristiwa-peristiwa teofani ini sangat sering terjadi, mana Allah memperlihatkan dirinya dengan manusia melalui kedatangan yang singkat kemudian kembali dalam surga. Dan apa yang bisa kita perhatikan dari rangkaian ayat 19 sampai ayat 23, ada sebuah kepekaan rohani yang begitu tinggi ya, sebuah perasaan was-was, atau lebih tepatnya boleh katakan dia bertindak begitu hati-hati dalam memaknai setiap peristiwa itu agar berkenan kepada Tuhan, karena tentu menjadi seorang agen Allah untuk maksud Allah yang besar ya perlu sungguh-sungguh memperhatikan segala aspek, bertindak dengan begitu hati-hati, memaknai setiap peristiwa itu dengan betul-betul peka terhadap maksud dan rancangan Tuhan. Dan mereka dua kompak di bagian ini sampai bagian akhir itu ayat 23. Ayat 24 dikatakan lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson padanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia, dan mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Sola dan Esitau. Jadi dari rangkaian ini kita melihat beberapa hal, bahwa Allah itu ya, betul-betul benci terhadap dosa. Dia menghukum umatnya itu karena kejahatan mereka. Tidak tanggung-tanggung 40 tahun lamanya, satu waktu yang tidak pendek gitu, waktu yang tidak singkat. Tapi dia juga mengerti semua penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan akibat keberusahaan mereka itu. Dan belas kasihan itu muncul. Lalu dia punya rencana untuk menyelamatkan umatnya ini dari tangan orang Filistin. Dia mencari dan hendak memakai sebuah keluarga, dalam hal ini keluarga Manoah dan istrinya. Istri Manoah dalam keadaan seperti itu sudah lama memandul dia. Tapi Tuhan yang ajaib itu berkenan memakai Manoah dan istrinya. Dia mengunjungi mereka, perjumpaan awal dengan istri Manoah, mengkomunikasikan maksud dan rancangannya. Dan kita melihat sini bagaimana respon istri Manoah itu, dia begitu welcome sekali terhadap peristiwa perjumpaan dengan malaikat Tuhan itu. Dia tidak menyembunyikan pengalaman itu, dia mengkomunikasikan kepada suaminya. Apa yang menjadi pengalaman pribadi menjadi isu keluarga, digumuli sungguh-sungguh oleh kedua orang ini. Dan mereka punya kerinduan yang besar agar apa yang dikatakan itu boleh terjadi. Dan sifat subjektivitas, kalau itu ada kecurigaan Manoah, itu terpatahkan karena permohonan Manoah agar ada perjumpaan lagi terjadi. Malaikat Tuhan itu datang, dan ini meneguhkan keluarga ini untuk jadi sebuah keluarga yang dibesarkan oleh Tuhan untuk maksud yang besar. Dan anak yang dikandung itu menjadi anak nasir, anak yang dikhususkan menjadi agen Tuhan yang akan menolong umat Tuhan ini lepas dari penjajahan dari bangsa Filistin. Nah, yang patut kita perhatikan adalah bagaimana keluarga mempersiapkan diri. Sang istri harus menjaga segala sesuatu berkenaan dengan cara makannya, cara dan seterusnya, agar bayi yang dikandung bertumbuh besar sampai melahirkan, dan kemudian merawat anak ini sampai waktu Tuhan memakai Simson untuk maksud penyelamatan itu. Itu waktu yang tidak pendek bagi istri Manoah untuk bersikap berhati-hati dalam semuanya. Kita bisa bayangkan, mungkin biasanya pakai high heel harus ganti sendal yang tipis, trepes begitu. Senangnya makan yang pedas-pedas dan sebagainya harus ganti, yang senang anggur harus menahan diri dalam rangka menggenapi rencana Tuhan. Ya, ada proses penyangkalan diri yang harus sungguh-sungguh dikerjakan oleh
istri Manoah, dan Manoah demi maksud Allah yang besar ada suatu tindakan untuk menyalipkan keinginan dagingnya agar mereka tidak menjadi sandungan bagi penggenapan maksud dan rancangan Allah itu. Peristiwa kalau kita tarik ke Perjanjian Baru, ya Yusuf dan Maria didukung untuk hal itu, dan mereka menjaga sungguh-sungguh semua itu agar rencana itu terjadi. Mereka menjadi agen Allah yang berkenan kepadanya. Zakaria dan Elizabeth juga menjaga itu baik-baik, tugasan tanggung jawab itu. Dan Yohanes Pembaptis lahir, dan dalam peristiwa Natal kita tahu bahwa Maria selalu menyimpan segala sesuatu, merenungkan sungguh-sungguh, dan itu sebuah proses didikan, sebuah tanggung jawab rohani yang besar sekali dalam rangka menjadi sebuah keluarga, menjadi pribadi yang layak, yang berkenan kepada Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk maksud Tuhan yang besar. Dan terkasih, dari renungan kita pagi ini, amanat teks yang bisa kita dapatkan yaitu dosa mendatangkan penghukuman. Yang kedua, Allah berinisiatif memutus penyelamat bagi umatnya karena kasihnya yang begitu besar kepada umat yang berdosa itu. Yang ketiga, Allah menghendaki hamba-hambanya mau dipakai sebagai saluran berkat untuk mengenapi rancangan penyelamat Allah atas dunia ini. Aplikasi dari kita yang patut kita renungkan pagi ini dan bagaimana kita berhidup ini, yaitu yang pertama, apakah saya dan saudara selalu berkomitmen hidup benar, hidup berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, bersediakah saya dan saudara dipakai oleh Allah untuk memberitakan Kristus kepada orang lain sehingga mereka yang hidup dalam dosa, terhilang dari Allah itu boleh mendapatkan keselamatan. Dan maukah saya dan saudara selalu menjaga seluruh aspek hidup agar kehidupan ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Selamat menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup hari ini dan seterusnya. Dan biarlah Kristus Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan dengan luas, dan banyak orang boleh datang menaruh iman percaya pada Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan satu pujian. Kau Allah yang kudus. Yeah.
istri, anak-anak, agar dikhususkan untuk maksud Allah yang besar, boleh dipakai Tuhan menjadi agen Tuhan untuk pemberitaan Kristus yang meluas dan banyak orang boleh diselamatkan, boleh hidup dan pelayanan semua kita dan anak-anak kita, anggota keluarga kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sebagaimana Manoah dan istrinya menyerahkan hidup mereka sekeluarga dan juga anak Simpson untuk maksud Allah yang besar, kami menyerahkan anak-anak, istri, suami, keluarga semuanya. Tuhan yang memakai, Tuhan yang menjaga, melindungi supaya hidup benar di hadapan-Mu, sehingga menjadi agen yang efektif bagi Injil Kerajaan Allah, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Mari Roh Kudus pakai kami semuanya untuk kami, dan biarlah kami digerakkan oleh Roh Kudus-Mu untuk mengerjakan, menggenapi maksud-Mu.